Selamat datang di Terapi for Gatot-Kaca. Saya mau mulai episode ini dengan nanya satu hal dulu ya. Kamu capek nggak? Bukan capek fisik, tapi capek yang lebih dalam dari itu. Capek ngikutin berita, capek mikirin keadaan, capek jadi warga negara yang sadar. Kalau iya, kamu nggak sendirian. Saya ngerti banget perasaan itu. Dan saya rasa banyak dari kita lagi ngerasain hal yang sama. Kita hidup di zaman yang informasinya datang dari mana-mana. Setiap hari ada aja yang baru. Ada kebijakan baru, ada kontroversi baru, ada perdebatan baru. Satu isu belum selesai, sudah muncul isu berikutnya. Dan kita sebagai orang biasa cuma bisa nonton dari kejauhan sambil tetap kerja, tetap bayar tagihan, tetap ngurusin keluarga, tetap berusaha survive di tengah harga yang terus naik. Jujur ya, yang bikin banyak orang cemas itu bukan cuma beritanya itu sendiri, tapi bagaimana berita itu masuk ke kehidupan kita sehari-hari. Waktu kita ke warung dan sadar harga beras naik lagi. Waktu kita ngecek rekening dan ngerasa kok tabungan segini-gini aja. Waktu kita kirim lamaran kerja dan nggak dapat kabar balasan. Itu yang bikin sesek. Dan di tengah semua itu, muncul satu pertanyaan yang susah banget dijawab. Apakah semuanya bakal baik-baik saja? Saya nggak mau ngasih jawaban palsu. Saya nggak mau bilang, tenang, semua pasti baik-baik saja. Karena saya sendiri nggak tahu. Tapi ada sesuatu yang saya tahu. Ketidakpastian itu berat. Tapi kita sebenarnya lebih kuat dari yang kita kira. Manusia bisa menghadapi kesulitan, kita sudah terbukti bisa. Tapi menghadapi kesulitan yang nggak jelas kapan selesainya, yang gak kelihatan ujungnya, itu memang beda. Itu lebih menguras. Dan kadang, tanpa kita sadari, kita jadi terlalu banyak mengkonsumsi kekhawatiran. Kita scrolling berita, kita baca komentar, kita debat di medsos, kita khawatir, kita marah, lalu besoknya kita lakuin hal yang sama lagi. Ada satu hal yang pengen saya share ke kamu hari ini. Peduli sama keadaan itu baik. Tapi ada bedanya antara peduli dengan tenggelam. Kamu boleh kritis. Kamu boleh marah. Kamu boleh nggak setuju sama kebijakan yang ada. Itu hak kamu. Itu hak kita. Dan negara yang sehat memang butuh warga yang bisa mikir kritis. Tapi setelah kamu menyuarakan pendapatmu, setelah kamu melakukan bagian kamu juga punya hak untuk istirahat. Kamu gak harus terus-terusan dalam mode fight setiap detik. Karena marah yang terus-menerus itu menghabiskan energi. Cemas yang gak putus-putus itu menguras harapan, dan hidup dalam ketakutan sehari-hari gak akan otomatis bikin keadaan jadi lebih baik. Kadang keberanian terbesar bukan berteriak paling keras, tapi tetap tenang waktu semua orang panik, tetap waras waktu banyak hal terasa kacau, dan tetap ngejalanin peran kita dengan baik. Waktu keadaan belum sesuai yang kita harapkan. Karena coba pikir deh, bangsa ini bukan cuma dibangun sama para pemimpin di atas. Bangsa ini dibangun sama guru yang tetap masuk kelas dengan semangat, meskipun gajinya telat. Sama tenaga kesehatan yang tetap melayani pasien, meskipun kelelahan. Sama pekerja yang tetap jujur, meskipun kondisi ekonomi lagi susah. Sama mahasiswa yang tetap belajar meskipun masa depan terasa nggak jelas. Sama orang tua yang tetap berusaha ngasih yang terbaik buat anak-anaknya
dengan apapun yang ada di tangannya. Itu kontribusi nyata yang mungkin gak kelihatan besar tapi real. Jadi buat kamu yang akhir-akhir ini lagi lelah, saya ngerti, gak apa-apa kalau kamu lagi kecewa, gak apa-apa kalau kamu bingung, gak apa-apa kalau kamu ngerasa hopeless sesekali. Tapi jangan biarkan semua itu merampas ketenanganmu sepenuhnya. Jangan biarkan semua itu bikin kamu lupa sama hal-hal yang masih bisa kamu kendaliin. Hal-hal kecil yang masih bisa kamu lakuin hari ini. Karena sejarah selalu nunjukin satu hal yang konsisten. Masa-masa sulit datang dan pergi. Dan yang paling menentukan masa depan bukan cuma badainya, tapi bagaimana kita bertahan saat badai itu terjadi. Jadi, untuk hari ini, tetap peduli. Tapi jangan tenggelam dalam kecemasan. Tetap kritis, tapi jangan kehilangan kejernihan pikiran. Dan tetap berharap, bahkan waktu keadaan belum ngasih banyak alasan untuk itu. Karena Indonesia yang lebih baik nggak lahir dari kepanikan, tapi dari orang-orang yang tetap tenang, tetap tegar, dan tetap memilih untuk membangun harapan, bahkan di tengah ketidakpastian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jaga diri kamu ya.